Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nats pembimbing bagi kita pagi hari ini terambil dari firman Tuhan. Dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 35 sampai dengan 36. Demikian, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 4-8. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus.
Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur atas segala penyertaan-Mu selama seminggu ini. Engkau sungguh sangat baik ya Bapa. Penyertaan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Engkau telah menuntun kami untuk melewati hari demi hari berjalan bersama-Mu. Kami mau bersyukur atas segalanya yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami akan selalu menyembah-Mu dan memuji-muji nama-Mu Bapa. Kami tidak ingin jauh dari-Mu. Pegang erat tangan kami ya Bapa, dan jangan Engkau lepaskan. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa kami yang di dalam surga, dengan hati yang patah dan jiwa yang hancur, kami datang menghadap kehadirat-Mu untuk memohon pengampunan atas sikap kami selama ini yang belum bisa menyenangkan hati-Mu. Kami sudah banyak melakukan dosa dan pelanggaran, baik melalui pikiran, perkataan, dan juga perbuatan kami terhadap anggota keluarga kami, teman sekerja kami, teman sepelainan kami, dan bahkan juga terhadap Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan kami mau bertobat. Biarlah di hadapan-Mu kami bertelut, mohon belas kasih pengampunan-Mu. Kiranya melalui darah-Mu yang tercurah di kayu salib, Engkau basuh kami untuk boleh menjadi bersih kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah. Jamahlah aku, kuatkanlah. Bapa yang baik, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami duduk diam, mau mendengar firman-Mu, diajar oleh firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus menenangkan hati, pikiran kami Tuhan, untuk boleh menerima berkat yang dari Tuhan. Kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan Yesus, baik hamba-Mu yang menyampaikannya, yang Tuhan izinkan, demikian juga seluruh yang mendengar firman Tuhan ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan dan juga yang mengasihi Tuhan. Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama Jakarta dan jemaat Gereja Kristus di Bandung. Firman Tuhan dalam ibadah kita kali ini terambil dari Kisah Para Rasul ayat 26 sampai dengan 40. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Sida-sida dari tanah Etiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pembendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita.
Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang menerapkannya di dalam kehidupannya hari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu hari saya dengan Ibu berolahraga pagi, berjalan, ya, olahraga jalan maksud saya, di tempat yang sangat favorit di Bandung untuk berolahraga, namanya Gazebo. Saat kami sedang asik berolahraga, Bapak Ibu, kami mendengar sayup-sayup suara panggilan. Pa, Ma. Suara itu begitu jauh, tetapi kami merasa bahwa suara itu kami kenal. Semakin hari semakin jelas, dan memang betul lah Bapak Ibu, karena suara itu adalah suara anak kami. Kami mendengar suara itu, dan kami meresponinya dengan cepat, dan kami tunggu sampai anak kami berjumpa dengan kami. Nah, mengapa kami boleh mendengar suara anak kami sedemikian rupa dan langsung bereaksi? Karena memang suara itu adalah anak kami yang punya hubungan yang spesial, yang akrab dengan kami, antara orang tua dan anak. Alkitab kita memberikan penjelasan kepada kita bagaimana Filipus dapat mendengar suara dari seorang malaikat. Nah, Filipus yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini, walaupun banyak Filipus yang lain Bapak Ibu, tetapi Filipus yang dikatakan di dalam firman Tuhan dalam bacaan kita Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40 adalah Filipus yang dipilih menjadi diaken karena bertumbuhnya semakin banyak murid pada waktu itu, sehingga para rasul mengambil keputusan untuk mengangkat 7 diaken. Dan salah satu diaken yang dipilih adalah Filipus. Filipus ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata masuk dalam kriteria yang ditentukan oleh para rasul, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang dapat diangkat menjadi, atau Filipus ini adalah salah satu orang yang dapat diangkat menjadi diaken. Kriteria yang dijelaskan firman Tuhan, boleh Bapak temukan itu di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3, dikatakan adalah mereka yang sudah menjadi murid. Dan yang kedua dikatakan bahwa mereka yang sudah terkenal baik. Dan selanjutnya firman Tuhan memberitahu kita, mereka ini adalah orang yang penuh roh dan hikmat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita melihat ya progres dari Filipus ini. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Filipus ini pergi ke daerah Samaria dan memberitakan Mesias, Injil Tuhan di kota yang ada di situ, dan itu kita temukan di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 5. Selanjutnya, Filipus ini juga disebut sebagai penginjil. Dan rumahnya pun dipergunakan atau direlakan oleh Filipus untuk menjadi sarana penginjilan. Bapak boleh baca di Kisah Para Rasul 21 ayat 8. Nah, kalau kita menemukan di dalam pasal 8 ayat 26 sampai 40 dalam pembacaan kita, bahwa Filipus ini dapat mendengar suara malaikat, dan Filipus ini
langsung meresponi ya apa yang dikatakan oleh malaikat. Bapak Ibu jangan lupa tema kita pagi hari ini adalah tergerakkah kita ketika digerakkan Allah, ya? Tergerakkah kita ketika digerakkan Allah? Nah, Filipus dapat meresponi apa yang dikatakan oleh Tuhan, oleh malaikat Tuhan. Tidak terlepas tentunya dari progres perjalanan iman Filipus, mulai dari sejak dia menjadi murid dan pada akhirnya layak menjadi seorang diaken. Dan sekarang firman Tuhan berkata bahwa dia adalah seorang penginjil dan menyerahkan harta bendanya dipakai untuk sarana penginjilan. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari seorang Filipus ini? Yang mampu mendengarkan, yang mampu berespon, yang mampu melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada dia. Poin pertama yang saya tangkap Bapak Ibu, bahwa Filipus adalah orang yang mempunyai hubungan yang pribadi dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata dari pembacaan kita, baik itu di dalam pasal 6, pada waktu semakin banyak murid Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa semakin banyak murid. Dan pasal 6 ayat 2 dikatakan di situ juga bahwa rasul-rasul mengumpulkan semua murid. Waduh, termasuk Filipus tentunya. Jadi yang saya tangkap dari yang pertama adalah bahwa Filipus punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan hubungan pribadi ini yang membuat Filipus untuk dapat mendengar dan bereaksi dan melakukan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, dari tadi dalam pembukaan saya berikan contoh hubungan saya dengan anak saya. Ya. Hubungan saya dengan anak saya sehingga kami boleh dapat mendengarkan suaranya walaupun di tengah keramaian. Di gazebo itu banyak sekali orang yang berolahraga, ya kan? Tetapi kami dapat mendengarkan suara khusus dari anak kami karena kami punya hubungan pribadi dengan dia. Dan hubungan pribadi itu adalah hubungan yang terus berlanjut. Tidak hanya stop dalam satu waktu, enggak kan, kurun waktu. Terus berlanjut. Saya sekarang saya merekam ini di rumah anak saya. Maksud saya ada hubungan pribadi. Dan hubungan pribadi yang terus berlanjut. Saya tangkap demikian juga dengan Filipus. Hubungan pribadi dia dengan Tuhan yang di mana Yesus Kristus adalah Tuhannya dan gurunya, betul ya? Dan Yesus memandang dia sebagai murid, betul? Ya kan? Hubungan itu membuat Filipus dapat mendengar suara malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu adalah utusan Tuhan, Bapak Ibu. Dan meresponinya. Hatinya tergerak pada waktu Allah menggerakkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda dan saya adalah anak Tuhan kan? Kita juga punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. 2 minggu yang lalu. Ya, tema dari khotbah kita adalah gembala yang sejati. Diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 11 ya. Gembala yang sejati. Di situ digambarkan hubungan antara Yesus yang adalah gembala dan orang yang percaya kepada dia adalah domba-domba. Kalau kita lebih dalam lagi melihat Yohanes pasal 15 ayat 15, Yesus memanggil muridnya bukan lagi hamba, tetapi Yesus memanggil muridnya adalah sahabat. Hebat Bapak Ibu. Hubungan yang akrab ini, yang spesial ini membuat Filipus mampu mendengar suara malaikat Tuhan.
dan sekaligus juga mampu melakukan itu. Saya yakin demikian juga dengan kita. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, saya mau tanya dulu nih. Pernahkah Tuhan berbicara kepada saudara? Pernah Bapak Ibu? Baik, saya wakili menjawabnya. Saya dengan penuh kepercayaan dan keyakinan bahwa Tuhan berbicara kepada kita. Setiap kita, mereka yang sedang duduk mendengarkan khotbah ini. Tuhan berbicara kepada saudara. Mengapa saya katakan demikian berani? Karena suara Tuhan kita temukan di dalam firman Tuhan ini, bukan? Firman Tuhan yang ada di tangan kita adalah suara Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita saat ini. Karena itu berbahagialah bagi Bapak Ibu yang menyediakan waktu saudara untuk membaca bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu pribadi dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan yang berkala. Kami di Bandung mengatakannya, membaca firman Tuhan selesai dalam setahun. Semua. Dari beberapa teman-teman udah beberapa kali mengulang. Dan semua bersemangat untuk melakukan. Saya yakin di Gereja Kristus Kebayoran Lama lebih dahsyat lagi. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam firman Tuhan ini kita temukan Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Dikatakan di dalam firman Tuhan, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Jelas sekali. Kemudian malaikat Tuhan berbicara kepada Filipus. Jelas, Filipus. Bukan orang lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya coba renungkan. Filipus. Bukan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau berbicara kepada orang yang mengasihi Dia. Mau berbicara kepada orang yang memberikan hatinya kepada Tuhan. Karena kalau Dia berbicara kepada orang yang tidak memberikan hatinya kepada Tuhan, nggak ada guna Bapak Ibu. Karena apa? Orang itu nggak bakal mendengar. Nggak mungkin mendengar. Saya coba renung-renungkan. Apakah, ya zamannya Nuh nih ya, apakah Allah itu hanya cinta kepada Nuh saja? Enggak. Yang lain juga Dia cintai. Apakah Dia juga berbicara kepada orang lain? Yes. Kalau ada rencana Tuhan untuk, karena dosa manusia, untuk menghabisi semua ciptaannya kecuali yang masuk dalam perahu Nuh, pasti Nuh juga berbicara dong, ya kan? Dalam penelitian kita temukan bahwa Nuh ini membangun perahunya di gunung. Gimana itu? Pasti orang bertanya, ada apa ini? Nah, pasti Nuh membicarakannya, tapi orang nggak mau bicara, nggak mau dengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan berbicara kepada orang yang dekat, yang mengasihi Dia. Mazmur pasal 25 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepadanya. Jadi perjanjian Tuhan diberitahukan kepada orang yang cinta, yang mengasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan berbicara kepada Filipus, bukan kepada orang lain. Karena apa? Yesus menganggap bahwa Filipus adalah muridnya. Dia punya hubungan pribadi dengan murid ini. Dan juga dia yakin bahwa Filipus akan mendengarkan suaranya, perkataannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kabar yang sangat gembira buat kita. Kalau Tuhan berbicara kepada kita saat ini, berarti Tuhan menempatkan kita sebagai orang yang punya hubungan pribadi dengan Dia. Amin. Bersukacita kan?
Kalau Tuhan berbicara kepada saudara, kalau Tuhan berbicara kepada saya, apapun yang dibicarakannya, termasuk menegur kita akan segala kesalahan kita. Termasuk dia mengatakan apa yang mestinya kita lakukan. Apalagi Bapak Ibu, termasuk teguran yang keras buat kita. Saya mau mengatakan, kalau dia masih berbicara kepada kita, karena dia menganggap kita sebagai sahabat, haleluya. Menganggap saudara dan saya sebagai orang yang punya hubungan pribadi dengan dia. Itulah yang dilakukan Tuhan kepada Filipus. Tuhan tidak berbicara kepada sembarang orang, tetapi Tuhan menyatakan kehendaknya kepada orang yang mencintai dia. Berbahagiakah saudara kalau Tuhan berbicara kepada saudara? Apakah saudara ngomel kalau Tuhan berbicara kepada saudara? Kalau Tuhan berkata, "Hayo anakku, ikut aku melayani untuk membawa banyak jiwa kepadaku." Apakah kita ngedumel Bapak Ibu? Apakah kita anggap itu merupakan beban berat? Tapi sekali lagi, kalau Tuhan mau berbicara kepada kita, apapun yang dibicarakannya, berarti dia masih menempatkan kita sebagai pribadi yang dia cintai, sebagai pribadi yang punya hubungan dengan dia, sebagai pribadi yang mampu mendengarkan suaranya. Haleluya. Pada waktu saya merenungkan ini, saya bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau menempatkan hamba-Mu ini sebagai sahabat-Mu yang sebenarnya aku tidak layak, tetapi Engkau melayakkanku. Itu sebabnya Bapak Ibu, dari permulaan tadi saya berkata bahwa kita bersukacita, bahwa iman kita terpelihara, dan kita punya semangat untuk memuji menyembah Tuhan dan juga untuk melayani. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata murid ini adalah seorang yang terkenal baik dan juga yang penuh dengan roh dan hikmat, kata firman Tuhan. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 3. Saya temukan di sini Bapak Ibu, kira-kira kalau orang penuh dengan roh itu, apakah implikasi, apakah akibat yang terjadi di dalam orang yang penuh dengan roh? Yang saya tangkap adalah kalau kita belajar, belajar, kita sama-sama belajar Bapak Ibu, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Pada saat mula-mula Roh Kudus dicurahkan hari Pentakosta, apa yang terjadi Bapak Ibu? Memang ada di situ bahasa-bahasa lain, tetapi ada juga yang lain. Ada satu keberanian dari para murid untuk memberitakan Injil Tuhan kepada banyak orang. Tadinya mereka adalah orang-orang penakut. Walaupun mereka sudah lihat Tuhan Yesus bangkit, sudah tahu Tuhan Yesus bangkit, mereka masih mengurung diri. Tetapi pada waktu mereka dipenuhi dengan roh, apa yang terjadi? Mereka berani mengatakan kebenaran kepada banyak orang. Bahkan kepada pemimpin-pemimpin. Mereka memperkatakan itu. Bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Saya tangkap di sini Bapak Ibu. Filipus yang penuh dengan roh katanya. Yang saya lihat di dalam firman Tuhan ini, poin yang ketiga adalah Filipus adalah orang yang rela dipimpin oleh Roh Kudus. Dia terus dituntun oleh Roh Kudus. Maka saya coba katakan tadi progres yang ada pada progres yang ada pada Filipus ini. Mulai dari dia menjadi murid, dia menjadi orang yang layak untuk menjadi diaken, dan setelah itu dia menjadi seorang penginjil, dan setelah itu rumahnya diberikan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, kalau saudara dan saya
menghargai dan merasakan dan mengatakan bahwa pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus itu begitu hebat. Dan Anda dan saya rela dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan salah satu dampak pimpinan Roh Tuhan buat kita, berani memberitakan Injil, berani membayar harga. Aduh, Bapak Ibu, waktu saya merenungkan ini, saya bilang, wah, Filipus, ya, yang engkau pilih, yang menjadi muridmu, dia menjadi orang yang baik. Dan setelah itu dia berani memberitakan Injil. Dan bukan itu saja, rumahnya pun dikasih. Itu boleh baca Bapak Ibu, boleh nanti boleh temukan itu di Kisah Para Rasul ya. Di Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 8. Nanti boleh baca Bapak Ibu. Hal yang lain yang saya lihat dari Filipus yang dipimpin oleh Roh ini adalah dia menjadi orang yang baik. Bukan untuk dipuji orang, tetapi firman Tuhan mengatakan itu. Kalau untuk dipuji orang, Bapak Ibu, kita bisa munafik. Ya kan? Pada waktu kita bertemu dengan orang, kita kayak malaikat. Ya, saya suka bilang ini, ya. Pada waktu khotbah seperti ini, kayak malaikat. Tetapi untuk melihat siapa sebetulnya saya yang sebenarnya, tanya sama istri. Karena dia tahu persis. Iya kan? Nah, Bapak Ibu, salah satu dampak daripada kita dipenuhi Roh Kudus adalah ada perubahan. Perubahan hidup. Nggak egois lagi, Bapak Ibu. Iya kan? Sebetulnya kita ini kan dari sononya adalah orang yang egois. Hawak kalau bahasa Sunda. Oh, pengen. Semuanya pengen untuk diri sendiri. Waduh. Nggak pernah pikir orang lain. Pingin seorang pegawai pengen yang mau mendapatkannya sebanyak-banyaknya, tetapi tanggung jawab tidak dilakukan. Ya. Tetapi orang yang baik adalah orang yang bertanggung jawab. Kalau seorang pekerja yang bertanggung jawab. Kalau seorang pengusaha yang bertanggung jawab dengan karyawannya. Demikian juga dimanapun kita berada. Filipus ini Bapak Ibu. Dan yang saya tangkap mengapa dia bisa seperti itu. Karena dia rela dipimpin oleh Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus akan berdampak dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada dia. Demikian juga dengan saudara dan saya. Dan pimpinan Roh Kudus ini membuat Filipus mampu untuk mendengar perkataan malaikat Tuhan dan mampu meresponinya dengan tepat dan cepat karena dia rela dipimpin oleh Roh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan menyatakan firman Tuhan ini kepada kita saat ini, Tuhan ingin kita berespon. Iya kan? Tuhan ingin kita berespon. Apa respon kita? Tuhan ingin mengajak kita. Kalau saudara dan saya belum menjadi murid, jadilah murid Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadilah murid. Saya percaya, ya, kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan dapat menuntun saudara untuk boleh menjadi murid Tuhan. Yang kedua, apakah Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan berbicara kepada saudara apapun itu? Dan kita berkata, terima kasih Tuhan, Engkau mau berbicara kepada aku. Aku yang tidak layak, tetapi Engkau layakkan untuk mendengarkan suaramu. Yang ketiga Bapak Ibu, ambil keputusan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang rela dipimpin oleh Tuhan seperti Filipus. Sehingga apa yang terjadi?
hidupnya Filipus dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa sida-sida percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya sida-sida ini juga akan berdampak kepada keluarganya, membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita. Kita dimenangkan oleh Tuhan. Dan pada waktu kita dimenangkan oleh Tuhan, kita bersuka cita, kita bawa keluarga kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersama Yesus kita pasti menang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang luar biasa. Yang terus menuntun dan memimpin kami. Engkau memberikan roh-Mu di dalam diri kami Tuhan. Supaya hidup kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Kami menikmati anugerah Tuhan, betul. Tetapi bukan hanya kami sendiri yang menikmati, tetapi orang lain juga. Hidup kami berdampak untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang baik. Bagimulah Tuhan segala hormat dan kemuliaan. Amin. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang Allah kasihi, marilah kita berdoa. Allah kami yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami sungguh bersyukur atas kasih setiamu yang memelihara, melindungi, dan memberkati kami sampai saat ini. Kami pun bersyukur atas berkat malam puji dan doa yang sudah terlaksana dengan baik, serta berkat ibadah hari ini. Juga kami bersyukur untuk anak-anak kami yang naik kelas dan yang lulus. Kiranya oleh anugerah dan berkat-Mu, mereka dapat memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Curahkanlah berkat-Mu ya Allah dalam ibadah kenaikan Isa Al-Masih pada hari Kamis 13 Mei 2021, serta persekutuan bagian pria pada hari Sabtu 15 Mei 2021. Terpujilah Engkau ya Allah. Ya Allah, kami pun bersyukur untuk pemulihan, untuk kesembuhan yang Engkau karuniakan kepada saudara-saudara kami dari berbagai penyakit yang mereka derita. Kiranya Engkau mengaruniakan berkat pemulihan, kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang masih menderita berbagai penyakit. Allah kami yang Maha Baik di dalam Yesus Kristus Tuhan,
Berkenan kiranya Engkau melindungi dan memberkati umat-Mu, Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama, baik anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan jemaat lansia dalam kehidupan keseharian mereka masing-masing. Kami pun mohon berkat-Mu ya Allah bagi umat-Mu yang menjalankan berbagai usaha produktif di tempat mereka masing-masing. Bangkitkanlah semangat kepada umat-Mu untuk terus hidup mendekatkan diri kepadamu, khususnya di tengah-tengah kondisi yang serba sulit dan penuh dengan pergumulan ini. Ya Allah, kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah yang terus berupaya mengatasi penularan COVID-19. Kami pun memohon berkat-Mu ya Allah, supaya pemerintah kami dalam meningkatkan sektor-sektor kehidupan ekonomi masyarakat di tengah-tengah situasi dan kondisi yang masih tidak menentu ini. Karuniakanlah hikmat, ketegasan, wibawa ya Allah kepada pemerintah, kepada TNI, Polri, dan semua pihak yang terkait agar setiap masalah dapat diatasi dengan baik dan tuntas. Ya Allah, berkatilah setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Demikian pun kami mohon berkat-Mu bagi tim ibadah online dan para aktivis dalam mempersiapkan ibadah yang masih kami laksanakan secara online ini. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Allah yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas anugerahnya sehingga kita semua dapat beribadah hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Emeritus Amir Sinaga STH sebagai pelayan firman, dan juga kepada para penatua yang ambil bagian, kepada Bapak Iwan Budiman sebagai pemusik, kepada Saudari Risa dan Saudara Yonatan sebagai pemandu pujian jemaat, kepada anak Gabriela Davin Francis Siburian dan keluarga Bapak Haryanto sebagai pembaca Alkitab, juga kepada tim ibadah online yang mengenangani seluruh ibadah online kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, 3 Mei sampai dengan 9 Mei 2021. Pesan ulang tahun: percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Demikian Parta hari ini, 9 Mei 2021. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Jemaat sekalian, mari kita menyanyikan PKJ 185 ayat 1 dan 5. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.